Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ahmad Ridwan 24 karat putra Jakarta, Pak. Kalau tadi Pak Kanwil bilang bahwa Kendari kenangan indah setiap hari. Di falsafah anak Jakarta, Pak, ikan bawal sambal terong. Cuma bagian sini yang bilang cakep. Ikan bawal sambal terong. Antum jual, ana borong. Oh, jadi bukan cuma dibeli ini, kita borong semuanya. Jadi kalau dibilang tadi Kendari anak Jakarta kagak mau kalah. Jakarta, apa itu? Jarang ketemu, rasa tak asing. Nah, ini dia nih anak Jakarta, jarang ketemu kan, namun rasa tak asing wajahnya. Begitu, Pak. Baik, belum selesai ini. Dari mana hendak kemana? Dari Jakarta ke Sulawesi Tenggara. Kalau boleh kami berkata, tempat ini berkah suasananya. Cukup, ntar yang lain gak kebagian pantun ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau semua para senior, para guru saya yang hadir, rasanya berdiri di sini tuh beneran grogi. Jadi mantun ini cara saya buat ngilangin grogi sebenarnya. Saya nggak banyak, saya ingin sampaikan ada sebuah ungkapan yang ini menjadi tagline saya. Apa itu? Beramal cerdas di waktu terbatas. Mukaddimah saya udah 3 menit, waktunya 10 menit. Terbatas nggak? Terbatas. Soalnya tadi Ustadz Alfik bilang masing-masing 10 menit. Coba kalau beliau bilang kultum, artinya kul ma syi'tum. Katakan semau ente. Baru 2 jam saya siap di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beramal cerdas di waktu terbatas? Karena setiap yang hidup beramal, betul nggak? Apakah itu amal baik atau itu amal buruk? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Gimana lanjutannya? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua yang hidup beramal, betul kan? Bahkan dalam bahasa Arab kata kerja disebut al-fi'lu, betul kan? Sekarang bahasa Arabnya atau bahasa Arab ini apa artinya? Sakata yaskutu. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Siapa yang bisa jawab boleh pulang duluan, betul? Asal jangan dari Jakarta. Hah? Kita rombongan soalnya ya. Nggak bisa pulang duluan. Saya tanya, sakata yaskutu apa artinya? Diam. Ternyata diam itu kata kerja loh, betul kan? Makanya di Betawi nggak nyangka kerjaannya diem-diem aja kerjaan itu. Diem-diem jadi kerjaan coba. Ya kan? Betul ya? Nah, kalau guru kita serius ilmu semua, kalau ini bagian ngebodornya. Ahmad Ridwan. Karena yang hidup pasti beramal. Tapi kenapa harus cerdas? Karena Allah mensinyalir di dalam Al-Quran di surah Al-Ghashiyah, amilatun nasibah. Ada amalan yang sporadis, tapi ternyata hanya bagaikan debu di atas batu licin, ditimpa air besar. Amilatun nasibah, hilang tak berbekas. Makanya harus cerdas amalan kita itu. Dan terakhir apa tadi? Waktunya, berharap Anda ditambahin minimal 3 menit ini. Boleh? 5 menit? Wah, Masya Allah. Anda mau cium tangan ntar sama beliau. Udah ngasih waktu nambah 5 menit. Enggak. Ada guru kita Ustaz Saleh Hadrami insyaallah. Apa katanya? Lihat, pada saat Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima?" Dan ini ada di dalam Sahih Muslim.
Siapa di antara kalian pagi ini puasa? Faqala Abu Bakar, ana. Man asbaha minkumul yawma ittaba'a janazatan. Siapa di pagi ini sudah mengantar jenazah? Ana. Man asbaha minkumul yawma 'ada maridha. Siapa di antara kalian pagi ini telah menjenguk si sakit? Ana. Man asbaha minkumul yawma at'ama miskina. Siapa pagi ini di antara kalian sudah memberi miskin itu makan? Ana. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Hal ini tidak berkumpul pada seseorang, melainkan wajib baginya masuk surga. Siapa yang mau kayak Abu Bakar angkat tangan? Cuma segini doang. Siapa yang mau kayak Abu Bakar angkat tangan? Disuruh angkat tangan kayak Abu Bakar aja kagak mau. Gimana kayak Abu Bakar? Siapa pagi ini puasa? Ayo, puasa nggak? Alhamdulillah ibu puasa, barakallahu fiik. Taqabbalallahu siyamak, insyaallah, amin. Siapa pagi ini sudah menjenguk orang yang sakit? Jawabannya sehat semua, Ustaz. Ada aja alasan antum itu. Bingung ana. Ya kan? Nah, hal ini kenapa Abu Bakar katakan? Karena keseriusannya ingin dipanggil oleh seluruh pintu-pintu surga. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, man anfaqa zawjaini du'iya min abwabil jannah. Siapa yang menginfakkan hartanya 2 kali, dalam sebuah tafsir atau syarah hadis maksudnya adalah dinar dan dirham. Ada yang mengatakan 2 kali, 1 kali hari ini sedekah, 2 kali sedekah, katanya itu sama saja dipanggil oleh Allah dari keseluruhan pintu surga. Pintu surga ada berapa, Ustaz? Pintu surga ada berapa? Kalau salah jawab gamis lepas. Enak aja Ustaz salah jawab. Berapa pintu surga? Jawab. 7 apa 8? Salah kan, lepas sudah gamisnya. Aduh gimana. Rasulullah SAW itu pernah berkata akan dipanggil keseluruhan pintu surga. Abu Bakar tergelitik mendengar hal itu, tapi terus menyimak kata-kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Faman kana min ahli salati du'iya min babi salat. Siapa yang pandai salat, pintar jaga khusyuknya, jaga kualitas salatnya, dia dipanggil dari pintu salat. Faman kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Siapa yang ahli sedekah, kuantitinya dijaga, dipanggil dari pintu sedekah. Man kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan. Siapa yang pandai puasanya akan dipanggil dari pintu rayyan. Man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang jago jihadnya, berani lillah karena Allah, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Abu Bakar terus penasaran bilang begini, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku yang akan menjadi tebusan bagimu wahai Rasul. Fahal du'iya ahadun min tilkal abwabi kulliha. Ada enggak sih orang yang akan dipanggil oleh Allah dari keseluruhan pintu itu? Kira-kira jawab Rasulullah apa? Kira-kira jawab Rasulullah apa? Kira-kira jawab Rasulullah apa? Jawab Rasulullah, bukan ada. Salah, udah kenceng salah lagi. Rasulullah jawab, na'am. Tuh, bukan ada. Tadi ada yang bilang, ada. Udah kenceng salah. Rasulullah bukan orang Indonesia. Agak ngerti bahasa ada. Apa jawab Rasulullah? Na'am. Wa arju an takuna minhum. Saya, aku, kulo berharap, kata Rasulullah, kaulah orangnya. Masya Allah. Ada yang mau kayak Abu Bakar? Angkat tangannya. Ibu-ibu nggak mau. Nggak, saya udah liatin ibu-ibu nggak mau. Saya kan berdiri di sini. Oh ini mau, Masya Allah. Allahumma taqabbal minhunna ya Rabb. Kenapa saya katakan itu? Kenapa saya katakan beramal cerdas di waktu terbatas? Karena Abu Bakar ini tidak mau momentum yang singkat ini sia-sia begitu saja. Dia ingin borong semua pintu surga memanggil dia. Saya dari tadi, dari semalam, dari bahkan sore kemarin kami datang, saya lihat masjid ini enak, pintunya banyak, sehingga masuk dan keluar bisa dari pintu manapun. Betul nggak? Kebayang nggak kalau pintu masjid cuma satu? Apa yang terjadi? Masuk desak-desakan, keluar juga. Walaupun pintu surga nggak seperti itu. Betul kan? Walaupun pintu surga seperti itu. Yang ana ingin katakan, dengan banyaknya pilihan, Abu Bakar bebas mau masuk lewat pintu surga yang namanya sholat. Boleh nggak? Boleh. Mau masuk lewat pintu jihad? Boleh nggak? Boleh. Mau masuk lewat pintu sedekah? Boleh nggak?
Boleh. Kalau udah pengen satu-satunya, terus satu-satunya nggak maksimal, mau lewat mana masuk surganya? Emang punya orang dalam? Enak aja. Betul ya? Tiru Abu Bakar, siap? Tadi kotak amal lewat diisi nggak? Aku mau ke Abu Bakar. Abu Bakar kan disebutkan tadi subuh, seluruh hartanya diserahkan di jalan Allah. Nah, di waktu terbatas ini saya ingin sampaikan, tidak semua kita kayak Abu Bakar. Setuju? Setuju nggak? Tidak semua tidak semua kita seperti keluarga Askar. Betul nggak? Tapi ada harapan bisa masuk surga seperti yang lain. Ada Bilal ibnu Rabah yang membuat Rasulullah berdecak kagum kepadanya. Ya Bilal, sami'tu sa'sata'atna 'alaika fil jannah. Aku dengar suara terompahmu di surga. Apa yang menyebabkanmu begitu? Beramal cerdas di waktu terbatas. Apa yang membuat Abu Hurairah masuk the first sebagai tokoh perawi hadis terbanyak? Beramal cerdas di waktu terbatas. Apa yang membuat Abdullah ibnu Abbas menjadi hibrul ummah, lautan keilmuan umat ini? Beramal cerdas di waktu terbatas. Apa yang membuat Khalid ibn Walid, Saifullah al-Maslul, tidak tumbang di medan laga? Ada yang tahu? Beramal cerdas di waktu terbatas. Nih, kuncinya di situ. Kenapa saya katakan begitu? Karena hari ini untuk wilayah Kendari, jam berapa di sini kalau azan zuhur, Ustaz? Jam 12 kurang. Maaf, makasih Ustaz. Saya pernah ngimamin, Allahu Akbar, baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ini tarawih. Terus ibu-ibu di belakang dehem. Padahal maksud saya baca Ar-Rahman setiap 5 ayat saya ruku. Ini ibu salah tangkap, dia pikir saya mau hatamin itu Ar-Rahman. Begitu selesai witir, kan naik kultum kan? Saya bilang, ibu, siapa tadi yang sholat tarawih berdehem? Semuanya diam. Saya tanya, apakah kolaknya kemanisan? Enggak. Apakah bikin sirup-sirupnya kebanyakan? Enggak. Kenapa dehem berjamaah? Oh, kuncinya dia pengen ngomong Ustadz kelamaan bacanya, cuma takut batal. Akhirnya dia pakai kaidah bahasa Arab, innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang cerdas dengan isyarat dia paham. Di sini ada yang dehem, saya tutup langsung kajian saya. Awas dehem lagi ya. Awas dehem, ini sudah ancam ini. Saya tandain ntar orangnya. Baik, kenapa semua itu terjadi? Karena mereka ingin punya amalan cerdas di waktu terbatas. Abu Bakar memborong semua amalan itu. Karena apa? Waktu kita nggak banyak hidup di dunia. Ma baina sitina ila sab'in, antara 60 sampai 70 saja. Wa qalilun man yajuz, sedikit sekali yang melampaui batas. Kata Rasul. Iya kan? Makanya Abu Bakar memborong itu. Nanti jam 12, hayya 'alas shalah. Mirip di haram enggak? Bohong gitu. Jangan terlalu mujamalah sama anak Betawi. Anak Betawi plos-plosan kalau ngomong. Jadi kalau nggak bagus bilang nggak bagus, ya. Cakep. Alhamdulillah. Boleh ikut seleksi musabaqah tilawatil Quran dong ya. Itu setiap satu orang muadzin yang berkumandang azannya terdengar, Bilal dapat yang disebut passive income. Passive income. Aina huwa al-an? Di mana Bilal sekarang? Huwa tahta turab min qabli alfi sana. Udah 1000 tahun lalu dia di bawah tanah. Betul kan? Tapi hari ini amalan cerdasnya di waktu hidupnya membuat dia tenang di alam bakanya. Betul nggak? Mau kayak Bilal? Ini mic cuma ada 3, jangan berebut ntar azan. Gua mau kayak Bilal gua. Ya. Bagaimana hidup ini menjadi trendsetter? Apa? Trendsetter. Jadi apa? Trendsetter. Apa artinya?
menjadi orang yang menggagas kebaikan. Saya nggak habis pikir sama keluarga askar, ngapain jauh-jauh ke Kendari, saya pikir ya. Oh, ternyata dia ingin beramal cerdas di waktu terbatas. Ya, ya kan? Lagi tidur, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa minhum, dan di antara mereka dalam tidurnya, dalam lelap tidurnya, ada yang terampuni dosa-dosanya. Ya Rabb. Boleh jadi ini, anak enggak seuzon. Boleh jadi di keluarga askar ada yang malam udah ngantuk banget, capek, enggak bangun tahajud. Ada kan? Ada. Tapi santri sini bangun, Allahu Akbar. Ngalir enggak pahalanya? Ngalir enggak? Ngalir enggak? Passive income. Ada yang kaya siapa? Abu Hurairah. Sekarang kalau kita buka kitab hadis manapun, an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Saya sebelum menjabarkan tentang ini, saya tanya, siapa pemilik WhatsApp hari ini? Enggak ngerti. Alhamdulillah, bagus, enggak perlu dihafal namanya. Hafal aja sahabat-sahabat Nabi. Siapa pemilik Facebook hari ini? Enggak tahu, pura-pura loh. Mark Zuckerberg. Betul kan? Itu Mark menjadi orang terkaya di dunia, anak muda terkaya di dunia hari ini. Karena apa? Karena ini kontributornya. Nih, muka-muka ini kontributornya nih. Mau tahu? Kenapa? Tring. Kajian dulu sama Ustadz Ahmad Ridwan. Update status. Betul kan? Live streaming. Bersama guru mulia Ustadz Farhan bin Talib. Dapat nggak, Mark? Dapat, betul kan? Belum nanti selfie bareng sama Pak Ketua DPRD, calon gubernur. Bapak kalau bayar saya mahal, Pak. Tapi saya endorse ini. Karena saya tahu Bapak ini bisa ngalahin Ustadz Dasat Latif dalam ceramah tadi, ya kan? Mudah-mudahan harapan umat ada di Bapak, insyaallah, amin. Enggak, untuk yang tadi bayar bohongan itu, tolong diedit ya. Enggak, saya enggak begitu. Apa artinya? Beramal cerdas di waktu terbatas itu dimiliki Abu Hurairah. Setiap kita baca hadis riwayat Abu Hurairah, dalam lelap tidurnya di dalam kuburnya, dapat enggak? Dapat transfer? Argo jalan enggak? Pasif income dapat enggak? Dapat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Jadi trendsetter. Saya gibtoh sama antum Ustaz Fahmi. Saya gibtoh sama antum Ami Fauzi. Saya gibtoh sama semua keluarga askar di sini. Apa arti gibtoh? Iri yang tidak berharap sosok yang diiriin itu hilang nikmatnya. Kami iri, jujur wallahi. Kami jujur iri. Kenapa? Kami ingin berbuat sama seperti yang lain. Bisa membuat ini dan itu sehingga setelah kita meninggal dunia banyak kontributor amal saleh yang akan mengalirkan amalan-amalan itu kepada kita kelak di alam barzah, di alam baqa, di alam keabadian, barzah namanya. Terakhir, Quran surat 36. Ada penghafal Quran di sini? Banyak. Quran surat 36 ayat 12 posisi kiri paling bawah. Ada yang bisa baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Masya Allah. Udah nikah belum? Siapa yang mau ngambil mantu ini? Oh, anak saya masih kecil soalnya ya. Barakallahu fiik ya. Allah katakan di ayat itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami zat yang menghidupkan yang telah mati dan kami catat apa yang mereka sumbangsikan, persembahkan, donasikan, mereka amalkan, dan jejak-jejak peninggalannya kami catat semua itu rapi di Lauhul Mahfuz. Amalan baik kita Allah catat, jejak kebaikannya
Allah terus akan abadikan. Tugas kita hidup di dunia ini saat ini adalah memperbanyak kanal-kanal kebaikan, sehingga orang-orang yang menerima manfaat kebaikan dari kita, yang akan mengalirkan dari hulu, kita tunggu di hilir kelak. Ini yang bisa Ahmad Ridwan sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Hidup hampa tanpa kekasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.